Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dilalata ilal huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Oke, kemarin kita bilang ya, kulli itu adalah sebuah makna. Ya, kulli itu adalah makna. Kulli itu adalah sifat daripada makna. Ya, dan setiap makna di bawah makna itu ada afrad. Ya, ada afradnya. Nah, setiap afrad itu juga punya makna. Nah, nanti baru kita lihat apakah makna daripada afrad itu sesuai dengan apakah makna yang ada di dalam itu sesuai atau berada di dalam atau di luar afrad ya. Oke. Kulli ini adalah makna ya. Di bawah kulli itu ada afradnya ya. Ada afrad. Nah, afrad ini juga punya makna khusus. Ya, afrad itu juga punya makna khusus. Ya. Oke, contohnya apa? Misalnya kita bilang ada insan. Insan ini kulli, ya enggak? Di bawah insan itu ada ya Zaid, Bakar, Amar. Ya. Insan itu punya makna hayawan, natiq. Ya. Zaid ada makna hayawan natik juga di dalamnya ya, hayawan natik ya. Bakar juga hayawan natik ya. Amr juga hayawan natik ya. Nah, setelah seperti ini ya, pertama kita datangkan sebuah lafaz kulli, kemudian maknanya, kemudian kita datangkan afradnya ya. Afradnya, setelah afradnya kita lihat makna daripada afrad. Kemudian kita lihat apakah makna daripada lafaz kulli ini berada fi haqiqah afradnya atau berada di luar haqiqah afradnya atau sama dengan haqiqah afradnya. Ya, berarti apa? Ada 3 ya. Pertama, apakah dia hal hiya dakhil ya fil mahiyah. Mahiyah itu haqiqah. Atau hiya kharijun ya anil mahiyah ya, atau dia mutasawin atau hiya nafsul gimana tulisannya ya nafsul mahiyah ya. Ketika kita datangkan sebuah lafaz kulli ya, kemudian kita datangkan maknanya. Setelah datangkan maknanya, datangkan afrad daripada makna itu ya. Setelah didatangkan afrad daripada makna itu, lihat makna daripada afradnya ya. Afrad ini juga punya makna ya. Kita lihat di sini. Di sini makna insan itu hayawan natik, itu sama dengan makna afradnya. Makna afradnya juga hayawan natik. Berarti apa? Berarti dia nafsul mahiyah, karena dia sama, mahiyahnya sama. Mahiyah insan itu sama dengan mahiyah hayawan natik ya. Kemudian kita datangkan sebuah makna lain ya, yaitu natik. Natik ini isim fa'il. Natik ini lafaz kulli. Maknanya apa? Maknanya zatun muttasifun bin nutki, zat yang disifati dengan nutkun. Kan natik isim fa'il, berarti ada zat, ada sifatnya ya, zatun muttasifun bin nutki. Nah, kemudian kita lihat afradnya di situ. Ya, afrad daripada nutkun itu adalah ya Zaid sama ya Zaid, Bakar dan Amr. Kemudian kita lihat hakikah dari Zaid, Bakar, Amr itu apa?
Ya, hakikatnya adalah hayawan natik. Nah, ini hayawan natik, ini hayawan natik. Ini pembahasan falsafah sebenarnya, ya. Nah, setelah seperti ini, kita bilang natik ini apa? Zat muttasifun bin nutqi. Ya, zatun muttasifun bin nutqi. Kita datangkan sebuah lafaz kulli, kemudian kita lihat maknanya. Kemudian kita datangkan afradnya. Jadi urutan pertama sebuah lafaz kulli. Kita lihat maknanya, kita datangkan afradnya. Setelah didatangkan afradnya, datangkan makna daripada afrad. Ya. Kemudian kita bandingkan apakah makna daripada kulli tadi, makna daripada lafaz kulli tadi itu sama dengan makna afradnya, atau dia dakhilun fil mahiyah, atau dia kharijun fil mahiyah. 3, ya, sama di dalam atau di luar. Ya, 3 itu. Oke, di sini kita lihat zatun muttasifun bin nutqi atau natik. Ternyata natik itu adalah juz'un. Berarti apa? Dia dakhil. Dia berada di dalam. Dia bukan tamam. Dia bukan nafsul mahiyah. Karena nafsul mahiyah insan apa? Nafsul mahiyah insan adalah hayawanun natik. Ya enggak? Nafsul mahiyah insan adalah hayawanun natik. Natik ini dia bukan nafsul mahiyah insan. Karena kurang. Dia cuma satu aja. Nafsul mahiyah itu harus 2. Harus hayawan dan natik digabung. Ya, di sini cuma natik saja. Nah, natik itu berarti bukan nafsul mahiyah. Dia juga bukan kharijun anil mahiyah. Karena dia berada di dalam mahiyah. Berarti apa? Berarti dia dakhilun fil mahiyah. Ya, kemudian didatangkan yang lain, hayawan misalnya. Ya, hayawan. Dia punya afrad. Ya, afrad hayawan itu apa? Insan, faras, kemudian jamal. Kemudian kita lihat masing-masing. Ya. Oke, hayawan misalnya di mana? Sini. Ya. Ya, hayawan. Ya, makna hayawan itu apa? Makna hayawan itu jismun namin mutaharrik bil iradah. Ya, bil iradah. Jismun namin, dia jisim. Hayawan itu jisim. Namin, bertumbuh. Setelah bertumbuh apa? Mutaharrikun bil iradah. Dia geraknya sesuai dengan kemauan. Itu hayawan. Ya, beda dengan nabat. Nabat itu jismun namin, tapi taharuknya bukan dengan iradah. Ya, Putri malu dengan iradah enggak taharuknya? Ya. Ya. Dia jismun namin mutaharrikun bil iradah, itu hayawan. Ya. Nah, afrad daripada hayawan itu apa? Insan. Ya, makna insan itu hayawan natik. Ya. Faras itu hayawan sahil. Ya. Jamal itu hayawan, enggak tahu apa namanya Jamal itu. Ya, ganti aja Asad biar ada namanya. Ya. Asad itu hayawan muftaris. Nah, kita lihat makna hayawan itu, ya. Apakah makna hayawan ini dakhilun fi mahiyatil insan, ya, atau dia kharijun anhu, atau dia nafsul mahiyah. Ya, kalau kita bilang dia di dalam, maka berarti dia juz'ul mahiyah, berarti dia masuk yang bagian dalam. Ya, kalau dia di dia di luar, maka masuk di kharij. Ya, hayawan itu adalah dakhil, ya, dakhil mahiyatul insan. Kenapa? Karena dia maujud di sini. Ya, kemudian kita datangkan yang lain, misalnya ad-dhahik. Ya, ad-dhahik itu lafaz kulli. Ya, sama dia isim fa'il, berarti apa? Zatun muttasifun bid-dhahki. Ya, tinggal datangkan zatnya, datangkan masdarnya. Zat yang disifati dengan masdar, ya kan? Nah, dhahik itu punya afrad. Ya, afradnya misalnya apa? Zaid, ya, Abdullah. Ya, dan seterusnya. Zaid itu punya makna. Makna Zaid adalah hayawan natik. Abdullah adalah hayawan natik. Nah, dhahik ini, ya, apakah maknanya masuk ke dalam mahiyah hayawanun natik? Enggak ada kan? Enggak ada makna dhahik di dalam hayawanun natik. Berarti dia bukan dakhilul mahiyah. Apakah dia nafsul mahiyah? Bukan juga, karena nafsul mahiyah Zaid adalah hayawanun natik bitamamihi, ya kan? Nah, berarti apa? Kalau dia bukan juz'ul mahiyah, bukan dakhil fil mahiyah, bukan juga nafsul mahiyah, maka satu-satunya dia adalah kharijun, ya, kharijun anil mahiyah. Nah, pembagian kulli sekarang dilihatnya dari situ. Dari apakah makna kulli itu dakhilun fil mahiyah, atau dia kharijun anil mahiyah, atau dia nafsul mahiyah. Ya, jadi pembagiannya seperti itu. Ya, pembagian kullinya dilihat dari apakah dia masuk ke dalam mahiyah, atau di luar mahiyah, atau nafsul mahiyah. Ya, yang di dalam mahiyah nanti ada 2, yang di luar mahiyah nanti ada 2.
Yang nafsul mahiyah ada 1. Jadi 5. 5 itulah yang disebut dengan kulliyatul khamsah. Ya. Tapi belum, di sini hanya kita lihat nafsul mahiyah atau di luar dengan mahiyah. Mau ditulis dulu. Ya. Sahil. Sahil itu apa bahasa Indonesianya? Merengkek. Merengkek apa merengek? Merengek anak-anak. Merangkak tuh bayi. Pembagiannya apakah kulinya itu masuk ke dalam mahiyah atau di luar mahiyah atau nafsul mahiyah? Berdasarkan apa kemarin? Bi'tibari wujudi afradihi fil kharij. Alhamdulillah. Ya. Tapi kita belum ngasih nama. Belum dikasih. Belum dikasih. Kalau yang boleh yang R-nya. Yang kita sebut dengan dahulu mahiyah dan bersama itu apa? Makna. Bukan. Jadi gini. Tulis dulu nanti lanjut jawab pertanyaan. Kalau udah sentuh.
ta'rifnya hayawan itu tadi ismun namin mutaharrik bil iradah. Basis sama. Basis. Hassas itu sama. Hayawan itu udah hassas pasti. Ismun namin hassas atau mutaharrik bil iradah. Hassas itu yang mutaharrik bil iradah. Apa? Nabat. Berarti apa? Jismun, namin, dia tidak mutaharrik. Udah jismun namin aja. Ya, jismun namin ghairu hassas biasanya seperti itu. Udah kah? yang hayawan terus yang afrodnya insan terus asap itu masuk kharij atau dakhil? Hayawan. Ada nggak? Di insan ada nggak hayawannya? Ada nggak hayawan? Di faras ada nggak hayawan? Di asad ada nggak hayawan? Berarti apa? Berarti dakhil. Ya. Oke. Nah, yang seperti ini tadi, insan tadi, ya pertama kita datangkan lafaz kulli, yang saya ulangi dikit. Kita datangkan lafaz kulli, yaitu insan. Insan itu lafaz kulli, dia punya maknanya hayawan natiq. Kemudian kita datangkan afrad daripada insan, Zaid, Bakar, Amar. Kemudian kita lihat makna dari setiap afrad. Ya, setelah kita melihat makna, baru datang marhalah selanjutnya. Ya, kita tanya, apakah makna insan itu dakhilun fi mahiyati Zaid? Apakah makna insan itu kharijun fi mahiyati afradihi? Yang ini, apakah atau dia nafsun atau ya tamamul mahiyah? Ya. Ya. Di sini setelah kita lihat insan itu ternyata sama dengan hakikah insan itu sama dengan hakikah Zaid. Ya, maka kita bilang al insan ya tamamu haqiqatin ma tahtahu minal afrad. Ya. Al insan itu adalah tamamul mahiyah. Ya, tamamul mahiyah. Mahiyah dan hakikat itu sama, ya. Tamamu haqiqatin ma di sini kembali ke syai. Ya. Ma-nya kembali ke syai. Syai-nya itu ditafsirkan dengan apa? Dengan minal afrad. Ya, ma-nya adalah syai'un minal afrad. Ya, al insan itu adalah tamamu haqiqatin ma tahtahu minal afrad. Al insan itu adalah tamamu haqiqah. Kenapa kita bilang tamamu haqiqah? Karena hakikah insan itu sama dengan hakikah Zaid. Ya, habis itu apa? Ma itu ai syai. Maksudnya afrad. Ya, ma di sini maksudnya afrad. Nih, ditafsirkan dengan minal afrad. Minal afrad itu tafsir dari ma. Insan itu adalah tamamul haqiqah minal afrad tahtahu. Ya, bahasa sederhananya seperti itu. Insan itu adalah tamamul haqiqah karena makna insan itu sama dengan makna Zaid. Ya, insan itu adalah tamamul haqiqah ya min afradin tahtahu. Ya, min afradin tahtahu apa? Dari afrad tahtal insan. Hunya kembali ke insan. Ya. Ya, insan itu adalah tamamul mahiyah dari afrad-afrad yang berada di bawahnya. Ya, insan itu adalah tamamul mahiyah dari Zaid, dari Bakar, dari Amr. Ya kan? Insan adalah tamamul mahiyah. Ya, tamamu haqiqatin. Ya, ma tahtahu minal afrad. Ai insan itu adalah tamamul mahiyah min afradin tahtahu. Itu bahasa sederhananya. Tapi di kitab-kitab bisa ditangkan seperti ini. Al insan tamamu haqiqatin ma tahtahu minal afrad. Ma-nya adalah minal afrad adalah tafsir daripada ma. Ya, kalau kita ingin menyederhanakan kata-katanya, al insan adalah tamamul mahiyah min afradin tahtahu. Min afradin tahtal insan. Ya, insan itu makna insan hayawanun natiq itu adalah
tamamul mahiyah dari makna afrad di bawahnya, ya kan? Ya, al-insan adalah tamamul mahiyah. Ya. Kalau di natik gimana? Di natik, ya, an-natik berarti apa? Ad-dakhil, ya, ad-dakhil fil mahiyah atau fil haqiqah, samakan aja, fi haqiqatin ma tahtahu minal afrad. Ya. Natik itu dia berada di dakhilun fi haqiqati ma tahtahu minal afrad. Natik itu dakhilun fi haqiqati, ya. Kalau nggak ingin dengan kata-kata seperti ini kata-kata kitab, ya. Kalau nggak ingin dengan kata-kata seperti itu, kita ganti dengan an-natik itu ad-dakhil fi haqiqatin ya min afradin tahtahu. Ya. Ini lebih mudah kan bahasanya supaya ada maknya ini. Ya. Natik itu dia masuk dalam hakikah daripada afrad-afrad di bawah dari natik. Afrad di bawah natik apa? Ya, Zaid, Bakar, Amr. Ya, mafhum ya? Ya, begitu juga hayawan. Hayawan itu ad-dakhil fi haqiqatin min afradin tahtahu. Ya. Kalau dahik berarti apa? Dakhilnya tinggal diganti al-kharij. Ya, dakhil itu adalah al-kharij fi haqiqatin min afradin tahtahu. Ya. Nah, ini pembagian kulli berdasarkan apakah kulli itu, makna kulli itu masuk dalam hakikah afrad atau berada di luar hakikah afrad atau dia tamam hakikah afrad, ya. Ya. Yang dakhil nanti dinamakan dzati, ya, yang dakhil dinamakan dzati. Ya. Yang kharij dinamakan aradi, ya. Yang nafsul mahiyah atau tamamul mahiyah, ya, di pembagiannya dinamakan wasithah. Ya, wasithah. Ya, namanya. Ya, berarti apa? Secara umum kulli itu nanti terbagi 3 secara umum, ya. Ada kulli dzati, ada kulli aradi atau wasithah. Nanti yang dzati terbagi 2, yang aradi terbagi 2, wasithah 1. Maka semuanya 5. 5 itu yang disebut dengan kulliyatul khamsah. Ya, udah ya. Nah, hapus. Kita lanjut. Yang mana? Yang kita sifati dengan Ya, melihat makna insan, apakah makna insan itu masuk dalam makna afradnya? Ya, masuk dalam hakikah afradnya. Kalau dia masuk dalam hakikah, makanya kita bilang kalau dia masuk dalam hakikah afradnya, maka kita bilang ad-dakhil. Ya, ad-dakhil fi haqiqati min afradin atau fi haqiqati afradin tahtahu. Ya. kita hukum itu aparatnya menggunakan makna Bukan. Makna insan ini apakah masuk dalam makna afrad? Ya. Atau di luar makna afrad atau dia tamam makna afrad. Itu melihatnya, pembagiannya. Ya, pembagiannya seperti itu. Ya. Apa? melihat tapi kadang menghukumi. Kadang ya, membandingkan apakah makna insan itu masuk di dalam atau di luar atau dia tamam. Ya. Berarti apa? Al-kulli itu terbagi kepada dzati, ya. Kemudian wasithah, kemudian aradi, ya. Dzati, ya, dzati itu nisbah kepada zat, ya. Dzati itu nisbah kepada zat, ya. Zat itu sama dengan mahiyah,
ya sama dengan al kunha. Satunya lagi apa? Zat, mahiyah, kunhi, hakikah. Sama dengan hakikah. Itu maknanya zat, ya. Nah, yang tadi kita bilang yang dakhilun fil mahiyah, itu kita bilang zati. Ya, misalnya apa? Hayawan itu dakhilun fi mahiyati Zaid, ya kan? Maka hayawan binisbah li Zaid itu zati. Ya. Natiq itu dakhilun fi Zaid, maka natiq itu zati. Ya. Berarti zati itu apa? Zati itu al-kulli ad-dakhil fi mahiyatin ma tahtahu ya minal afrad. Ini ya wasitahnya di sini adalah tamam al-mahiyah. Kemudian aradi, ya aradi itu nisbah daripada arid. Ya, bukan nisbah ke arad, ya. Ini aradi bacanya, bukan nisbah ya-nya ini bukan nisbah ke aradun. Ya, tapi nisbah ke al-arid. Ya, nisbah ke al-arid. Asalnya adalah al-arid kemudian jadi aridi. Ya. Arid itu sesuatu yang mendatang. Ya, sesuatu yang mendatang kemudian menempel. Ya, itu arid namanya. Ya. Kemudian dalam mantik masyhur mereka takhfifan ini dihapus alifnya jadi aradi, ya supaya lebih mudah aradi. Nah, aradi itu maksudnya bukan nisbah kepada arad, ya, tapi nisbah kepada arid, ya sesuatu yang mendatang dan menempel, ya. Atau dia sebuah nama, ya aradi itu sebuah nama langsung dijadikan nama bagi manatikah, ya nama yang menunjukkan makna al-kulli al-kharij, ya an mahiyatin ma tahtahu min afrad, ya. Ya, kalau bingung dengan cara ma tahtahu min afrad tinggal diganti al-kulli al-kharij an mahiyati afradin tahtahu, ma lawan minnya dihapus, ya. Al-kulli al-kharij an mahiyati afradin tahtahu. Ya, itu lebih mudah kan bahasanya. Tapi di kitab seperti itu. Al-kulli al-kharij an mahiyatin ma tahtahu minal afrad min afrad. Ya. Nah, itu zati, ya. Kenapa dia dinamakan aradi? Karena dia berada di luar, ya. Yang di luar itu biasanya mendatang. Ya, karena dia bukan zati. Kalau zati apa? Dakhil. Ya, dinamakan zati karena dia dakhilul mahiyah. Karena dia memang menjadi zat mahiyah itu. Makanya dinamakan zati. Ya, kenapa dinamakan aradi? Karena dia kharij daripada mahiyah, ya. Ya, mafhum sampai sini? Ya. Kemudian yang zati itu juga terbagi dua. Ya, dia bisa sadiqan alaihi wa ala ghairihi, ya minal mahiyah. Yang zati itu dia bisa sadiqan alaihi wa ala ghairihi, dia boleh terhadap sesuatu yang banyak. Ya, yang zati itu bisa boleh terhadap sesuatu yang banyak. Bahasanya sadiqan alaihi wa ala ghairihi, ya minal mahiyah, boleh terhadap sesuatu yang banyak. Atau dia cuman mukhtas, ya mukhtasun biha, khusus terhadap mahiyah itu. Sadikan alaiha berarti, ya kembali ke mahiyah. Sadikan alaiha ay sadikan alal mahiyah wa ala ghairiha wa ala ghairil mahiyah, berarti nggak perlu lagi, ya. Sadikan alaiha wa ala ghairiha, ya. Yang boleh terhadap sesuatu yang banyak itu apa? Ya, misalnya kita tadi bilang hayawan. Hayawan ini dakhilul mahiyah bukan? Ya, dia dakhilul mahiyah. Ya. Tapi hayawan ini meskipun dia dakhil mahiyatul insan, dia berada di dalam mahiyah insan. Al-insan itu hayawan natiq. Ya. Ya. Oke.
Kata-kata sadik nih. Kemarin as-sidqu. Masih ingat kata-kata as-sidqu? As-sidqu itu kalau fil mufradat artinya apa? Ya, sihatul amli atau al-ikhbar, ya. Berarti maksudnya apa? Berarti kata-kata sadiqun alaiha berarti itu boleh jadi khabar. Hayawan ini dia boleh jadi khabar terhadap satu mahiyah, atau di sini kita ganti mahiyah insan. Dan dia juga bisa jadi khabar terhadap mahiyah selain insan. Ya. Nih, dia sadiqun alaiha wa ala ghairiha. Ya, sadiqun ala mahiyatil insan dan ala ghairil insan. Misalnya apa? Misalnya hayawan. Kita bisa bilang al insan khabarnya adalah hayawan. Ya, kita bisa bilang al asad khabarnya adalah hayawan. Ya. Al faras hayawan, ya. Begitu seterusnya sampai habis. Itu namanya kulli. Dia dakhil fil mahiyah. Ya, hayawan itu dakhilun fi mahiyatil insan. Dia kulli. Dakhilun fi mahiyatil insan. Ya. Tapi apa? Sadiqun alal insan wa ala ghairiha. Dia boleh jadi khabar terhadap insan, boleh jadi khabar terhadap selain insan. Nah, itu dinamakan kulli dzati sadiqun alaiha wa ala ghairiha. Ada kulli, kemudian dia dzati dakhilun fil mahiyah. Ya, tapi dia cuman mukhtas bil mahiyah. Cuman khusus untuk satu mahiyah saja. Ya, tidak boleh banyak. Ya, contohnya apa? Contohnya natiq. Ya, natiq itu hanya bisa jadi khabar terhadap mahiyah al-insan. Ya, al-insan natiqun. Ini benar. Dia bisa jadi khabar terhadap insan, mahiyah insan. Ya kan? Tapi bisa nggak kita bilang al-asad natiq? Bisa nggak? Ya. Al-babgha. Babgha apa? Ya, burung beo. Natiq bisa nggak? Ya, nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya. Jadi apa? Natiq ini dia kulli, dia dzati, kulliyun dzati, ya, dakhilun fi mahiyah. Dia berada di dalam mahiyah insan. Ya, tapi apa? Tapi mukhtassun. Dia khusus untuk insan saja. Tidak bisa dia jadi khabar terhadap asad, tidak bisa terhadap babgha, ya. Nah, yang khusus ini, ya, mahiyah dakhilun fi dzat, kemudian khusus itu dinamakan indal manatikah dengan al-faslu, ya. Yang boleh, ya, dia dakhilun fil mahiyah, ya. Kemudian dia boleh terhadap dirinya, boleh jadi khabar terhadap satu mahiyah dan terhadap mahiyah yang lain, itu dinamakan al-jins. Ya, itu dinamakan al-jins. Ya. Nah, berarti apa? Jinsun dan faslun itu dzati, dia berada di dalam mahiyah. Jinsun itu boleh terhadap sesuatu yang banyak. Ya, faslun itu khusus untuk satu mahiyah saja. Ya, jinsun itu boleh terhadap sesuatu yang banyak, faslun itu khusus. Ya. Kemudian yang aradi, ya, yang aradi juga dua sama, ya. Yang aradi, ya, itu bisa sadiqun, ya, atau sadiqan bisa, sadiqun alaiha alal mahiyah wa ala ghairiha, ya, atau mukhtassun biha, ya, sama pembagiannya, sadiqun alaiha wa ala ghairiha, atau cuman khusus terhadap satu mahiyah saja, ya. Misalnya apa contohnya? Contohnya adalah al-mashi. Al-mashi itu, ya, dia makna lafaz kulli. Maknanya apa? Zat muttasifun bil masyi, ya. Nah, di dalam masyi itu punya afrad. Ya enggak? Afradnya masyi apa? Ya, insan. Insan itu bisa disifati dengan masyi. Ya, al-faras. Kemudian al-asad. Ya. Nah, kemudian kita lihat apakah masyi itu berada dakhilun fi haqiqatil insan, atau dia tamamu mahiyatil insan, atau dia kharijun anil haqiqah. Dia kharijun, ya kan? Dengan faras dia kharijun, dengan asad dia kharijun. Karena dia kharij kita namakan dia aradi, ya. Kemudian kita lihat apakah masyi ini
bisa jadi khabar terhadap hakikah, bisa jadi khabar terhadap insan? Bisa nggak? Bisa. Apakah masih ini bisa jadi khabar terhadap faras? Bisa. Apakah masih ini bisa jadi khabar terhadap asad? Bisa. Berarti apa? Berarti masih ini dia sadiqun ala mahiyah. Dia boleh terhadap satu mahiyah dan ala ghairiha, dan boleh terhadap mahiyah-mahiyah yang lain. Ya, maka dia dinamakan dengan aradi, tapi aradi yang sadiqun alaiha wa ala ghairiha. Ya. Kemudian di sini kita masukkan misalnya as-sahil. Ya. As-sahil. Ya. Nah, as-sahil ini dia boleh nggak jadi khabar terhadap insan? Nggak boleh. Boleh nggak jadi khabar terhadap asad? Terhadap asad, terhadap faras? Boleh. Boleh nggak jadi khabar terhadap asad? Nggak boleh. Berarti dia cuma boleh jadi khabar terhadap satu mahiyah saja, yaitu mahiyah faras. Ya. Nah, ketika dia di faras, sahil ini dia kok sahil sih? Salah. Kalau sahil itu dakhil mahiyah faras. Ya, kita bilang dhahik aja. Ya. Ad-dhahik. Ya. Dhahik. Ya. Nah, dhahik ini, ya. Dia boleh nggak jadi khabar terhadap insan? Ya, terhadap faras ada nggak faras yang dhahik? Ya, terhadap asad, ya. Kalau asad ada yang ketawa, ya. Ya, di syair ada, tapi saya lupa syairnya. Ya. Idza ra'aita an yabal asadi. Apa bahasanya? Pokoknya kalau kalian melihat asad itu mubtasim, ya, itu jangan kira asad itu sedang tertawa, ya, tapi dia ingin menerkam kalian. Itu makna syairnya. Ya. Ya, idza ra'aita an yabal asadi barizatan fala tazunnanna annal asada mubtasimu. Ya, kalau kalian melihat asad itu giginya itu barizah, taringnya itu muncul, jangan kalian kira asad itu sedang tertawa. Ya, taringnya muncul, taring asad muncul di samping. Kalau kita kan ketawa, taringnya muncul kan, gigi taringnya. Nah, kalau asad gigi taringnya muncul, itu jangan dikira asad itu sedang tertawa. Ya, tapi dia ingin menerkam kalian. Ya, ad-dhahik. Ya, itu berarti cuma bisa jadi khabar terhadap al-insan. Nah, dhahik ini berada di dalam mahiyah insan atau di luar mahiyah insan atau tamamul mahiyah. Ya, dia berada di luar. Nah, di luar, maka dinamakan aradi. Ya, kemudian berada di luarnya itu dia boleh terhadap insan dan yang selain insan, atau dia khusus untuk insan saja. Ya, kalau dia khusus untuk insan maka dia mukhtassun biha. Nah, yang berada di luar hakikah kemudian dia boleh terhadap sesuatu yang banyak, itu dinamakan dengan aradun am. Ya. Yang berada di luar hakikah insan tapi khusus untuk satu hakikah saja, itu dinamakan ya aradun khas, atau aradnya dihapus jadi al khassah. Ya, namanya al khassah. Ya, tamamul mahiyah itu dinamakan an-nau'. Ya. Maka terkumpullah kuliah khamsah itu. Yang pertama adalah jinsun, kemudian faslun, nau'un, ya, khas, dan aradun am. Ya, ada 5. Itu yang dinamakan dengan kuliyatul khamsah. Ya, kuliyatul khamsah. Kuliyatul khamsah itu 5. Ya. Ada yang juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyahnya 2, jinsun dan faslun. Jinsun dan faslun itu adalah juz'ul mahiyah. Kenapa juz'ul mahiyah? Karena dia dzati. Dia berada di dalam mahiyah, dakhilun fil mahiyah. Dia juz'ul mahiyah. Tapi yang jinsun itu sadiqun alal mahiyah wa ala ghairiha. Dia boleh terhadap satu mahiyah dan boleh terhadap mahiyah-mahiyah yang lain. Kalau faslun dia cuman boleh terhadap satu mahiyah saja. Ya. Kemudian kalau aradun am itu di luar daripada mahiyah dan dia boleh terhadap satu mahiyah dan mahiyah-mahiyah yang lain. Ya, kalau yang khas dia cuma boleh satu mahiyah. Ya, tamamul mahiyah itu dinamakan nau'. Ya, inilah yang disebut dengan kuliyatul khamsah. Pembagian kuliyatul khamsah ini apa? Untuk membuat sebuah definisi. Ya, tujuannya adalah untuk membuat sebuah definisi. Nanti ketika kita mendefinisikan sesuatu dengan kulli yang berada di dakhil fil mahiyah, ya misalnya apa, dengan jinsun dan dengan faslun, maka nanti dinamakan dengan al-had atau hudud. Ya, namanya had. Kalau kita mendefinisikan sesuatu menggunakan yang di luar, ya, yang di luar daripada mahiyah, yaitu dengan arad, ya, menggunakan dengan masyi nggak boleh nanti, dengan dhahik, ya, di luar daripada mahiyah nanti dinamakan dengan ar-rasm. Nah, namanya rusum.
Ya. Itu pembagiannya. Ya, makanya ini sebagai tamhid, ya, pembagian kulli, apakah kulli itu dzati, wasithah dan aradi, itu pembagian kulli untuk kita masuk kepada mu'arifat, tamhid. Karena di mu'arifat nanti kita bilang ta'rif itu bisa dengan had, ta'rif itu bisa dengan rasam. Ya, ta'rif dengan had itu adalah menggunakan mahiyat atau menggunakan dzatiyat. Ta'rif dengan rusum itu menggunakan aradiyat, ya, atau nanti faslun ba'id, ya. Ya, mafhum sampai sini? Ya, saya bingung tadi pengen nyampaikan. Saya murajah ini jam 12 malam tadi sampai jam setengah 3 atau jam berapa gitu. Bingung. Gimana menyederhanakan? Ya, karena bahasanya di kitab sulit. Ya. Dah mafhum? Zat itu sama dengan mahiyah, sama dengan al-kunha, sama dengan al-haqiqah. Ya, al-kunha atau al-kunhi. Ya, kunhi. Itu sama artinya sama semua. Sunnah zat. Ya. Nanti ada ikhtilafnya, ikhtilaf dakiknya. Setiap kata itu mesti ada perbedaannya, tapi secara dakik aja. Ya. Fadal.
Ini dia zati. Kenapa zati? Karena dia dakhilun fil mahiyah. Ya. Kemudian apa? Dia dakhilun fil mahiyah. Tapi apa? Mukhtas. Dia khusus untuk satu mahiyah saja. Ya, khusus untuk satu mahiyah saja. Natiq itu khusus untuk satu mahiyah insan. Beda dengan hayawan. Hayawan itu bisa untuk mahiyah insan, bisa untuk mahiyah faras, bisa untuk mahiyah asad dan mahiyah-mahiyah yang lain. Dia boleh terhadap mahiyah yang banyak. Itu dinamakan jinsun. Tapi dia berada di dalam mahiyah, makanya dia dinamakan zati. Ya. Kalau faslun itu zati dakhilun fil mahiyah. Ya, tapi dia mukhtas. Dia khusus untuk satu mahiyah saja. Nanti kita definisikan masing-masing ini. Insan itu tamam fil haqiqah atau Tamamu mahiyati haqiqatin min afradin tahtahu. Tamamu mahiyati haqiqatin. Tamamu mahiyati ma tahtahu min afrad. Atau tamamu haqiqah. Mahiyah sama haqiqah sama. kalau nanti kan dakhil fi haqiqah atau mahiyah. Kalau kharijnya tadi masih. Apa? Al-masyi. Nah, ini kharij. Dahik juga kharij. Tapi masyi ini boleh terhadap sesuatu yang banyak. Ya, dahik itu cuma untuk satu mahiyah. Yang banyak, sahil misalnya. Tapi hakikatnya apa? Sahil itu untuk satu mahiyah saja, satu mahiyah faras. Ya. Kemudian nahik misalnya. Nahik itu untuk satu mahiyah himar. Ya. Faslun itu kenapa dinamakan faslun? Faslun itu kan pembeda. Ya. Dinamakan faslun karena dia membedakan ya dari mahiyah-mahiyah yang lain. Yang membedakan insan dengan faras itu apa? Bukan hayawan. Ya, insan itu hayawan, faras itu hayawan. Yang membedakan apa? Natiknya. Insan itu berpikir, hayawan tidak. Nah, berpikir itu membedakan insan dari ya, yang jadi pembeda itu pasti harus mukhtas, harus khusus. Kalau nggak khusus berarti bukan pembeda, ya kan? Ya. Nah, ini udah. Ini 3 bait syair ini kalau nggak salah Syekh Utsam menyerahnya 4 pertemuan. Kalau nggak salah, setiap pertemuannya sekitar 3 jam.
Zati sama arudi dinisbahkan, kenapa dinisbahkan? Zat berarti dinisbahkan kepada zat. Zati dinisbahkan kepada zat. Kenapa dinisbahkan kepada zat? Karena dia dakhilun fil mahiyah. Yang ada di dalam mahiyah itu apa? Zat berarti kan? Ya, zatu syai' ay dakhilun fi syai'. Ya. Aradi kenapa? Karena dia kharijun anil mahiyah. Aradi maksudnya nisbah kepada arid. Arid itu sesuatu yang mendatang. Sesuatu yang mendatang itu ada di luar apa di dalam? Pasti di luar kan? Ya, pasti di luar. Ya. Mantik itu isinya mustalahat semuanya. Ya, mantik itu isinya istilahat semuanya. Zat ini nanti dia punya sekitar penggunaan kata zati itu sekitar ada lebih 6 penggunaan. Punya 6 makna penggunaan kata-kata zati. Di sini salah satunya. Zati yang maksudnya adalah dakhilun fil mahiyah. Nanti ada zati yang lain maknanya. Ya. Jadi kalau misalnya belajar mantik pertama kali belum paham, itu harus sabar. Kenapa? Karena mantik itu isinya mustalahat semua. Ana baru paham belajar mantik itu setelah belajar kuwais ini. Jadi pertama belajar idhul mubham, ya, itu nggak paham. Ya, paling 10% nih paham. Belajar isah goji masih nggak paham. Ya, baru belajar kuwais ini sama si Ayub, baru di situ mulai paham. Ya, mulai pahamnya. Setelah 3 kali belajar mantik baru mulai ada paham. Ya, setelah lewat 3 kali itu. Ya, jadi kalau pertama kali belum paham wajar, karena isinya apa? Isinya istilahat semua. Ya, istilahat yang di depan kita lupa, belajar ke depan bahasnya nyangkut dengan istilahat-istilahat sebelumnya. Kalau di depan nggak paham, udah ke belakangnya ikut nggak paham juga, wajar. Ya, tapi dikit-dikit. Nah, hari ini kita terbayang-bayang dikit. Ya, nanti belajar lagi kitabnya, belajar dari awal lagi. Setelah belajar yang terbayang-bayang dulu, mulai ada paham. Ya, nanti belajar lagi, yang paham itu jadi kuat. Ya gitu, ilmu tuh gitu, dikit-dikit. Ya. Ya, kita baca matanya. Wa awwalan lidzati in fihan daraj fansibhu, bisa fansibhu, bisa fansubhu. Ya, fansibhu li aridin idza kharaj. Ya, wa awwalan kembalinya ke al-kulli. Ya, al-kulli Arid itu sesuatu yang mendatang. Hah? Al-arid. Gak tahu bahasa Arabnya apa. Arid. Kita mengartikan secara Indonesia aja. Ya. Ya.
wa awalan lidzati in fi handarat fansibhu aw li'aridin idza kharaj. Ya, wa awalan itu maf'ul dari fansibhu. Ya. Bab istighal. Ya. Wa awalan fansibhu ay fansibhu awalan lidzat. Ya, awalan maksudnya apa? Kulli itu kita nisbahkan kepada zat kalau kulli itu fiha ay fi dzat indaraja ay dakhala. Ya, berarti apa? Wa awalan fansibhu lidzat in fi handaraj. Ya. Idza dakhala al kulli fi dzat fansibhu ila dzat. Maksud fansibhu ila dzat apa? Maksudnya adalah kita bilang huwa kulliyun dzatiyun. Nih maksudnya fansibhu ila dzat kulliyun dzatiyun wa awalan li dzati in fi handarat dakhala. Ya. Kulli itu kalau dia masuk ke dalam zat maka nisbahkan kulli itu kepada zat. Ya, wa awalan li dzati in fi handarat fansibhu ay fansibhu awalan fansibhu al kulli li dzati, kita sandarkan atau kita nisbahkan kulli itu kepada zat in fiha kalau dia di dalam zat itu indaraj, kalau dia masuk di dalam zat, masuk di dalam mahiyah. Berarti apa? Insan tadi. Insan itu mahiyahnya adalah hayawan natiq. Nah, mahiyah hayawan natiq itu kalau dia masuk dalam mahiyah tahtahu minal afrad, dalam mahiyah Zaid, mahiyah Bakar, mahiyah Amr, maka dinisbahkan kepada zat. Dinisbahkan kepada zat maksudnya apa? Maksudnya al-insan itu adalah kulliyun zati. Hayawan itu adalah kulliyun zati. Ya, kemudian natiq itu adalah kulliyun zati. Itu maksudnya wa awalan li zati in fi handaraj fansibhu. Kemudian apa? Au li aridin idza kharaj. Itu sama juga. Fansibhu awalan li aridin. Ya, fansibhu awalan li aridin idza kharaj. Atau kalau kulli itu dia berada fil kharijul mahiyah, fansibhu ilal arid, maka kita nisbahkan kepada arid bi antakul hiya kulliyun aradi. Ya, kulliyun aradi. Ya. Itu maksud baitnya. Ya. Yang kulli aradi itu ada dua, yang kulli zati itu ada dua. Ya. Wa awalan lidzati in fi handarat fansibhu au li'aridin idza kharaj. Ya. Kemudian wal kulliyatu. Ya, dari pembagian ini, dari yang zati 2, wasitah 1, kemudian aradi 2, dapat wal kulliyatu. Kulliyat itu khamsatun dunantiqas ay duna ziyadah. Ya, kulliyat itu cuma ada 5. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas. Jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Ya, jinsun dan faslun itu zati, aradun nau'un wa khas. Aradun dan khas itu aradi, nau'un itu wasitah. Ya, nau'un itu wasitah. Ya. Harusnya dibalik, harusnya jinsun wa faslun wa nau'un. Ya, kemudian aradun dan khas. Ya, kenapa dibalik? Ya, menyesuaikan wazannya. Nah, yang 5 itu 5 jinsun, faslun, aradun, nau'un wa khas itu kulliyatul khamsah, itu bahasa Yunaninya adalah isahuji. Ya, makanya dijadikan nama kitab. Ya, isahuji itu maksudnya adalah al-kulliyat al-khamsah. Ya, salah satu riwayatnya al-kulliyat khamsah itu bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu adalah isahuji. Kemudian isahuji itu jadi nama kitab. Ya, kitab isahujinya punya Syekh Abahri. Ya. Ya, isahuji itu maksudnya adalah al-kulliyat al-khamsah. Ya. Dah, mafhum sampai sini? Mafhum ya? Kemudian ya. Tadi kita membagi sesuatu itu kulli itu kepada zati, kepada wasitah dan kepada aradi. Ya. Kemudian ada yang mendefinisikan. Ya. Pertama mereka bilang zati itu adalah dakhil al-mahiyah. Ya. Kemudian aradi itu adalah kharijul makana, misalnya sama makana dakhilul mahiyah, makana dakhilul mahiyah, makana kharija al mahiyah. Nah, kemudian yang tamamul mahiyahnya dinamakan al wasithah. Itu tamam al mahiyah.
Ini satu definisi seperti ini. Ya. Ada yang mendefinisikan lain. Ya. Dia ada 3 istilah. Ya, 3 istilah. Istilah kedua bilang zati itu dakhil mahiyah. Ya. Kemudian aradi itu ma laisa bidakhil. Ya. Sesuatu yang bukan di dalam mahiyah, ma laisa bidakhilil mahiyah. Ya. Nah, kalau dia bilang aradi itu ma laisa bidakhilil mahiyah, berarti apa? Wasitah itu masuk nggak di aradi? Wasitah itu dakhil mahiyah atau kharijul mahiyah? Dia tamamul mahiyah. Kalau kita membagi 3, dia tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah itu di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau kita mendefinisikan aradi itu ma laisa bidakhilil mahiyah. Ya. Nau itu dia dakhil mahiyah atau kharijul mahiyah? Dia bukan dakhil kan? Bukan dakhil. Berarti dia masuk aradi karena dia laisa bidakhil. Dia tidak di dalam, ya enggak? Nah, dia yang kedua, istilah yang kedua, dia cuma bagi zati ke aradi. Wasitah enggak ada. Kenapa? Karena wasitah masuk di aradi. Kenapa? Mereka mendefinisikan aradi dengan ma laisa bidakhilil mahiyah, sesuatu yang tidak masuk dalam mahiyah. Ya, nau itu tidak masuk dalam mahiyah. Ya enggak? Berarti dia aradi. Maka di sini nau, ya, kemudian dan aradi, ya, aradun am dan aradun khas. Kemudian istilah yang ketiga dibalik, ya, zati itu ma laisa bi kharij. Ya, zati adalah sesuatu yang bukan di luar. Ya, aradi adalah makana kharija, ya, kharija al-mahiyah. Ya, ini aradi. Aradi itu yang di luar mahiyah, ya. Nah, setiap yang bukan di luar mahiyah itu dinamakan zati. Berarti apa? Nau masuk di sini. Nau masuk dan zati. Ini 3 pembagiannya. Kadang nau itu dimasukkan ke dalam zati, kadang dimasukkan ke dalam aradi, kadang dia jadi wasitah. Itu 3 istilahat. Ya, 3 istilahat pembagian ini. Ya. Itu untuk masuk ke dalam kalam syarih. Ya. Coba kita baca. Al-kulli, ini syarah daripada wa awwalan lidzati in fihan daraj. Al-kulli in kana dakhilan fi dzat. Kulli itu kalau masuk dalam zat bi an yakuna juz'an minal ma'nal madlul. Minal ma'nal madlul maksudnya adalah minal mahiyati afradihi, min mahiyati afradihi. Misalnya apa? Insan itu hayawanun natik. Makna hayawanun natik itu apakah sama dengan makna zaid? Ya. Makna hayawannya, hayawan misalnya. Nah, hayawan dalam insan, ya. Hayawan dalam insan. Ya, itu juz'un, ya kan? Juz'un daripada insan. Natik dalam insan itu juz'un dari insan, ya. Yuqalu lahu, yang seperti itu yuqalu lahu kulliyun zati, ya, dinamakan kulliyun zati. Kal hayawan wan natik binisbah lil insan. Hayawan itu juz'un daripada insan, dia dinamakan jinsun. Karena apa? Juz'ul mahiyah, dia bagian daripada mahiyah insan, tapi boleh jadi khabar terhadap insan dan boleh jadi khabar terhadap yang selain insan, ya. Kemudian natik itu juz'un daripada insan. Kenapa? Karena dia mahiyah insan, tapi cuman sadiq alal insan. Dia cuman bisa jadi khabar terhadap insan, tidak boleh terhadap yang lainnya. Yang itu dinamakan dengan faslun, ya, dinamakan dengan faslun, ya. Wa in kana kharijan 'anil dzat bi an lam yakun kadzalika yusamma kulliyan aradiyan. Kalau dia kharijan 'anil dzat, di luar zat, bi an lam yakun kadzalika, ya, yusamma kulliyan aradiyan, maka dinamakan kulli aradi. Kal masyi wa dhahik binisbah lahu, binisbah lil insan, ya. Al masyi itu berada di luar hakikah daripada insan, tapi masyinya itu boleh terhadap sesuatu yang banyak atau cuman untuk insan saja, ya. Kalau dia boleh terhadap sesuatu yang banyak, maka dia dinamakan aradun am. Kalau dia cuman khusus untuk insan, maka dia dinamakan aradun khas, ya. Wa dhahik binisbah lahu. Wa in kana ibaratan anil mahiyah ka insan, kalau dia ibaratan anil mahiyah ka insan, fahuwa dzatiyun, maka dia zati.
Kenapa dia dzati? Binaan ala anna dzati ma laisa bi'aradi. Berarti apa? Ngikut pendapat yang ketiga. Ya, binaan ala anna dzati ma laisa bi'aradi. Bi'aradi maksudnya ma laisa bi kharijin, ya kan? Pendapat yang ketiga. Yang ketiga yang bilang bahwa dzati itu ma laisa bi'aradi. Dzati itu adalah sesuatu yang bukan arat. Yang bukan arat berarti apa? Wasitah dan dzati. Itu bukan arat, maka dia dimasukkan ke dzati, ya. Itu ada 3 istilahat. Itu lihat di takliknya, ya. Fa'ulima, taklik nomor 1. Fa'ulima anna maka juz'ul mahiyah jinsan aw faslan. Ya, yang juz'ul mahiyah itu jinsun dan faslun. Fahuwa kulliyun dzati. Ya, jinsun dan faslun itu kulli dan dzati. Wa maka kharijan anha khassatan aw aradan. Yang di luar daripada itu namanya khassah dan aradun am. Fahuwa kulliyun aradi. Wa qadiyatu dzalika khurujun naw'i kal insan 'anil dzati wal aradi fayakun wasitatan bainahuma. Ya, kalau kita membagi dzati itu cuman faslun dan cuman jinsun dan faslun, aradi itu cuman khas dan aradun am, maka nau itu keluar dari dzati dan keluar dari aradi, maka dia jadi wasitah. Khurujun nau'i kal insan 'anil dzati wal ardi fayakun wasitatan bainahuma, maka dia jadi wasitah. Wa huwa ahadu aqwali salasah. Itu salah satu pendapat. Wal qaulu tsani, pendapat yang lain, annan nau'a dzatiyun. Nau itu masuk di dzati. Wa fassara dzati bima laisa kharijan 'anil mahiyah. Dzati itu yang bukan kharijan 'anil mahiyah. Yang kharij 'anil mahiyah apa? Aradun am dan khassah. Ya, yang tidak kharij apa? Tamamul mahiyah itu tidak kharij 'anil mahiyah. Dia juga tidak dakhil, ya enggak? Tidak di luar, tidak di dalam. Kalau kita mengartikan dia tidak di luar, berarti dia masuk dzati. Kalau kita mengartikan tidak di dalam, berarti dia masuk aradi. Ya. Karena tamam itu tidak di luar, tidak di dalam. Dia tamam. Ya. Bingung ya? Ya. Tamam itu harus juz'un. Apa namanya? Di dalam itu harus juz'un. Kalau tamam itu tidak di luar, tidak di dalam. Dia nafsu say. Apa di dalam, enggak di dalam, enggak di luar. Ya, inya kayak apa? Pulpen ya kan, kada di luar, kada di dalam ya lo. Ya. Wal qaulu tsalis anna nau'a aradiyun wa fassara al aradi bima laisa dakhilan fiha bi an kana tamamaha aw kharijan anha. Itu koi sini. Makanya koi yang memahamkan saya itu koi sini. Beliau syarahnya tuh mudah banget, ya. Maksudnya ibaratnya lebih mudah daripada Damanhuri. Ya, tapi syarah koi sini itu ringkasan dari syarah Malawi, ya. Hanya sedikit i'tiradat di Malawi dibuang. Kuas ini pembahasannya lebih luas daripada Damanhuri, tapi bahasanya lebih mudah. Ya, cuman pembahasannya lebih luas, ya. Ya, kemudian wal kulliyu dzati, kulli yang dzati itu imma an yakuna mushtarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha aw mukhtassan biha fal awwal yusamma jinsan. Nah, kulli dzati tadi, ya. Itu bisa dia mustarak. Ini udah ditulis belum? Ya. Tadi apa tulisannya? Ya. Ya, makana. Ya, tulis dulu. Apa? Ma laisa. Ya, ma laisa bi kharij. Di sini apa? Di sini al-wasitah. Ya. Tamamul mahiyah. Kayak kaul yang ke berapa? Syarihnya menggunakan yang ketiga. Jadi ma laisa bi kharij. Hah? Kuasnya juga yang ketiga.
Cuma ke sini membagi aja. Ya, nanti yang ini itu fungsinya di mutawalat. Ya, sekarang kita cuman perlu tahu bahwa dzati, aradi, dan wasitah itu punya 3 istilah. Ya, ada yang bilang dzati itu tamamul dakhil bahiyah saja, ada yang bilang dzati itu ma laisa bi kharij. Ya. Yang di bait itu yang fansuhu atau diarudi, fansuhu itu nisbahkan lah. Ya, nisbahkan, maksudnya nisbahkan itu apa? Maksudnya kul kulliyun zati, kul kulliyun aradi. Ya, dikit lagi lah. Pembagian nama-namanya. Ya. Wal kulliyu zati. Mau lanjut apa cukup? Ya, itu kadang mungkin dihabiskan sampai titik. Panjang benar pembahasannya. Paling kalau hendak lanjut sebaris lagi.
Ya, wal kulliyu dzati imma an yakuna mushtarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha aw mukhtassan biha. Ya. Fal awwalu yusamma jinsan kal hayawan binisbah lil insan wa tsani yusamma faslan. Ya. Ya, kita bilang tadi apa? Dzati tadi. Ya, ada yang shadiqun 'alal mahiyah wa 'ala ghairiha. Ada yang mukhtassun biha. Ya, yang ini dinamakan jinsun. Yang ini dinamakan faslun. Ya, kata syarih apa? Kata syarih wal kulliyu dzati imma an yakuna mushtarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha. Nih, maksudnya ini. Dia mustarak, dia boleh terhadap satu mahiyah dan terhadap yang lainnya. Maka dinamakan jinsun, ya. Au mukhtassan biha, atau khusus untuk satu mahiyah saja. Maka dinamakan faslun, ya. Maka jinsun itu bisa kita definisikan sebagai, ya, juz'u. Ini definisinya kayak sini, ya, juz'ul mahiyah. Ya, kenapa kita bilang juz'ul mahiyah? Karena dia dzati, dia di dalam mahiyah dan dia bukan tamam mahiyah. Dia sebagiannya aja. Maka dia dinamakan juz'ul mahiyah. Ya, as-sadiqu 'alaiha, ya, wa 'ala ghairiha. Ya, kemudian ditambah fi jawabi, ya, ma huwa. Apa maksudnya fi jawabi ma huwa? Ya, misalnya apa? Ada 3, ya, al-insan, al-faras, al-jamal, atau al-asad. Ya, ini 3 ini kita bisa nanya dengan ma huwa. Ma huwal insan wal faras wal jamal. Jawabannya adalah hayawan. Ya. Kemudian kenapa jawabannya hayawan? Karena hayawan itu juz'un daripada insan. Ya, hayawan itu juz'un daripada faras, hayawan itu juz'un daripada asad. Nah, tapi dia juz'un mushtarak, ya. Hayawan ini namanya mushtarak. Ya, ini bukan pembagian lafaz, ya, mushtarak atau mushtarakun fihi. Ya, tempat berkumpulnya insan, faras dan asad. Ya, insan, faras dan asad itu dinamakan mushtarik. Ya. Ya, wal kulliyu dzati imma an yakuna mushtarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha aw mukhtassan biha fal awal yusamma jinsan. Ya, ini definisi, salah satu definisi jins. Juz'ul mahiyah as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha fi jawabi ma huwa. Ya. Kalau faslun, ya, itu definisinya adalah dia sama juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyah. Kenapa dia juz'ul mahiyah? Karena dia dakhil dan dzati. Ya, juz'ul mahiyah as-sadiqu 'alaiha. Ya, dia shadiq terhadap mahiyah, ya, shadiq terhadap insan. Habis itu apa? Al-mumayyizu. Al-mumayyizu an ghairiha. Ya. Fi jawabi ayyu syai'in huwa. Ya. Pertanyaan aja dengan ayyu syai'in. Yang membedakan tuh pertanyaan aja dengan ayyu syai'in. Ayyu syai'in al-insan, jawabannya adalah an-natiq. Ya. Faslun itu adalah juz'ul mahiyah. Dia bagian daripada mahiyah, maka dia dzati. As-sadiqu 'alaiha, dia cuman bisa jadi khabar terhadap mahiyah. Nah, selain itu apa? Al-mumayyiz an ghairiha. Dia menjadi pembeda dari mahiyah-mahiyah yang lain. Ya, fi jawabi ayyu syai'in huwa. Ya, ketika menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Ya, ayyu syai'in huwa itu jawab untuk sesuatu yang berbeda. Ya, insan, faras dan asad itu pembedanya apa? Nah, pertanyaan itu ayyu syai'in. Ayyu syai'in huwal insan, ayyu syai'in huwal faras, ayyu syai'in huwa al-asad. Ya. Itu dinamakan dengan faslun. Ya, ini definisi. Ya. Kalau aradi apa? Ya. Kalau aradi
tinggal kita tambahkan ya. Ya, al-arad al-am. Ya, itu adalah dia al-kharij, di luar kan? Al-kharij anil mahiyah. Ya, as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Ya. Arad itu tidak ada pertanyaan, orang tidak ada menanyakan apakah insan itu jalan. Ya. Itu enggak ditanya. Ya, makanya tidak perlu ada kata-kata fi jawabi mahwa atau fi jawabi ayu syai'in huwa. Arad itu enggak ada pertanyaannya. Nah, kemudian kalau al-khassah itu adalah al-kharij anil mahiyah. Ya. As-sadiqu 'alaiha al-mukhtassu biha. Nah, seperti itu. Ya, al-mukhtassu biha atau al-mumayyiz an ghairiha. Mustarak fihi atau mustarak tadi gimana? Mustarak fihi itu tempat berkumpulnya insan, faras dan asad itu di mana? Di hayawan. Berarti dia mustarakun fihi ya. Tempat berkumpulnya insan, faras dan asad ya. Kalau mustarik, faras juga mustarik, asad juga mustarik karena mereka yang berkumpul orangnya, apa namanya, fa'ilnya. Ya, kita baca lagi matannya ya.
wal kulliyu adzati imma an yakuna mushtarakan bainal mahiyati wa baina ghairiha, ya, ay juz'ul mahiyah as-sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha, itu maksudnya mushtarak, ya, maka dinamakan dengan jinsun, ya. Au mukhtassan biha fal awwal yusamma jinsan kal hayawan bin nisbah lil insan wa tsani yusamma faslan kan natiq bin nisbah lahu. Contohnya harus bin nisbah, ya, kal hayawan bin nisbah lil insan itu jinsun, wan natiq bin nisbah lil insan itu faslun, ya. Al masyi bin nisbah lil insan itu aradun am. Tapi kalau kita ganti nisbahnya, al masyi bin nisbah lil hayawan itu aradun khas. Ya, harus lihat nisbahnya. Makanya pakai nisbah. Kuliatul khamsah itu nisab, ya, dia nisbah semua. Nanti nisbahnya belajar seterusnya. Ya, faslun fi bayanin nisbah. Ya. Ya, kemudian wal kulliyul aradi imma an yakuna mushtarakan au mukhtassan fa in kana mushtarakan bainal mahiyati wa ghairiha yusamma aradan am kal mashi bin nisbah lil insan wa in kana khassan biha yusamma khassatan kadhahik bin nisbah li al insan, ya, khassah itu al kharij anil mahiyah al mukhtassu biha atau al mumayyiz an ghairiha, ya. Kemudian wal kulli alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah, dia sama tamamul mahiyah kal insan fa innahu ibaratun an majmu'il hayawanin natiq yusamma nau'an, ya, dinamakan nau'an, ya. Nau' adalah tamamul mahiyah. Fa hadhil kulliyatul khams allati hiya mabadi'ut tasawurat al musyaru ilaiha biqaulihi wal kulliyatu khamsatun dunantiqas, ya. Dunantiqas ay duna ziyadah wala nuqsan, ya. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas, kulliyat itu ada 5, tanpa kurang tanpa lebih, ya, dunantiqas. Jinsun wa faslun, ya, nau'un aradun wa khas, ya. Al bait summa inna awwalaha huwa jins salasata aqsam. Ini panjang pembahasan. Jinsun itu terbagi kepada jinsun qarib, terbagi kepada jinsun ba'id, ya. Nau' juga nau' qarib, nau' ba'id, ya. Kemudian semuanya terbagi kepada ba'id, qarib dan mutawassit, ya. Pembahasannya panjang, ya. Al-musyaru ilaiha itu apa? Al-musyaru ilaiha maksudnya yang diisyaratkan dari bait. Al-musyaru yang diisyaratkan dari bait, al-kulliyatu khamsatun dunantiqas, ya kan? Inilah yang diisyaratkan oleh bait. Di bait itu bukan menyerah, dia tidak menjelaskan, cuman mengisyaratkan. Ya, mengisyaratkan bahwa kulliyat itu ada 5, jinsun, faslun, nau'un, wa khas. Nah, tapi isyarat itu menunjukkan kepada syarah, mengisyaratkan ada syarahnya. Ya, syarah itu hasil dari isyarat. Ya. Kemudian ini salah satu definisi dari kulliyatul khamsah. Ketika kita membagi kulliyat itu ada yang zati itu dakhil mahiyah itu adalah juz'un, ya. Kemudian aradi itu kharijun anil mahiyah, maka kita definisikan jinsun itu juz'ul mahiyah, ya. Aradun juga faslun juga juz'ul mahiyah, ya. Kalau tanpa melihat ini, kita bisa mengganti definisinya, ya. Definisi yang masyhur di dalam kitab-kitab mantik, ya, selain yang ini. Misalnya apa? Jinsun itu adalah kulli, ya. Karena dia memang kulli, maqulun ala katsirin. Kenapa dia maqulun ala katsirin? Karena dia shadiqun 'alaiha wa 'ala ghairiha. Maqulun ala katsirin. Mukhtalifina fil haqiqah. Hakikahnya berbeda-beda. Di mana dapat? Karena dia shadiq 'alal mahiyah wa 'ala ghairiha. Itu di footnote ada. Ya, mukhtalifina fil haqiqah fi jawabi ma huwa. Ya, fi jawabi ma huwa. Pertanyaan tentang zatiyat itu ma huwa. Pertanyaan tentang faslun itu tentang jawabannya ayu syai'in huwa. Ya. Footnote nomor 2, ya. Footnote nomor 2. Wal kulliyu maqulun al maqulu ala katsirin mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa kal hayawan fa innahu yuqalu 'alal insan wal faras wal himar wa yasduqu 'alaiha fi jawabi qaulil qail mal insan wal faras wal himar faqala fil jawab hayawan, ya. Itu jinsun itu adalah huwal kulliyu al maqulu ala katsirin mukhtalifina fil haqiqah fi jawabi ma huwa, ya. Kalau faslun apa? Dia kulliyun. Kalau kulli pasti maqulun ala katsirin, ya, maqulun ala katsirin. Tapi apa? Dia bukan mukhtalifin fil haqiqah atau mutafiqin fil haqiqah. Langsung
fi jawabi ayyu syai'in huwa. Ya, tapi jawaban terhadap ayyu syai'in huwa. Ya, kemudian nau itu kulli, ya, maqulun ala katsirin. Tapi apa? Muttafiq. Ya, tapi muttafiq fil haqiqah. Kenapa? Haqiqah di bawah nau itu sama. Al-insan di bawahnya hakikahnya apa? Al-insan di bawah insan itu Zaid, Amr, Bakar. Hakikahnya semua sama. Ya, tidak berbeda. Tapi kalau hayawan, hakikah di bawah hayawan apa? Beda-beda kan? Hakikahnya beda-beda. Maka hayawan itu dinamakan jins karena hakikah di bawah hayawan itu beda-beda. Ya, insan itu dinamakan nau karena hakikah di bawah insan itu sama. Ya. Makanya di footnote nomor 1 di halaman 69. Wa huwa ay an-nau kulliyun al-kulli al-maqulu ala katsirin muttahidin. Satu hakikahnya. Muttahidina fil haqiqah fi jawabi ma huwa kal insan ka insan fa innahu yasduqu ala Zaidin wa Amrin wa Bakar fayaqa'u jawaban anha fi mithli qaulika ma Zaidun wa Amrun wa Bakrun fayuqal al insan. Ya, jawabannya adalah al insan. Ya, ada pertanyaan? Ini nanti setiap definisi, ya, setiap definisi pasti kalian harus ingat semuanya ini, ya. Nanti definisi itu dia bisa menggunakan jinsun, hadza jinsun fit ta'rif, hadza faslun fit ta'rif, ya. Atau rasamahul musannifu bikadza. Kalau rasamahu berarti definisinya menggunakan arat, ya. Kalau haddahu berarti menggunakan dzatiyat dengan jinsun atau faslun, ya. Wa kharaja biqauli. Nah, yang mengeluarkan itu biasanya maka faslun. Wa kharaja biqaulil musannif kadza kadza kadza. Maka maksudnya adalah faslun. Pokoknya ini semua di semua ilmu terpakai. Ya, kuliatul khamsah. Ya, setiap definisi pasti ada kuliatul khamsah. Ya. Ya, di sini kita belajar istilahnya. Nanti menerapkannya di usul fikih. Ya, baca misalnya Nihayatul Usul. Pasti ketemu ini bahkan mungkin tiap halaman Anda ketemu istilah-istilah ini. Kalau istilah mantik pasti ada tiap halamannya itu usul tuh. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, intinya apa? Intinya kita yang penting paham. Kuliat itu ada 5. Yang pertama jinsun, faslun, aradun, nau, dan khas. Ya. Yang 5 itu bisa kita bagi secara umum kepada 3. Ada yang dakhilul mahiyah, ada yang wasitah, ada yang kharijun anil mahiyah. Yang dakhilul mahiyah berarti dia juz'un daripada mahiyah. Juz'ul mahiyah itu bisa boleh terhadap dirinya dan boleh terhadap selainnya, maka itu dinamakan jinsun. Ya, bisa dia cuman boleh terhadap dirinya, membedakan dia daripada yang lainnya, maka itu dinamakan faslun. Ya, atau dia tamamul mahiyah, tidak di dalam, tidak di luar. Ya, maka itu adalah nau'un. Ya, kemudian ada yang di luar mahiyah, kita namakan dia aradi. Yang aradi itu bisa terhadap sesuatu yang banyak, namanya aradun am, atau dia khusus untuk satu mahiyah saja, namanya al-khassah. Ya, itu kesimpulan daripada dars. Ya, nanti masing-masing jinsun dan faslun itu terbagi kepada jinsun qarib dan jinsun ba'id. Faslun qarib, faslun ba'id, nau' qarib, nau' ba'id. Ya. Arad juga ada, arad qarib, arad ba'id. Ya. Nah, jinsun qarib dan jinsun ba'id, ya, menggunakan jinsun itu nanti di dalam definisi itu ada menggunakan had itu menggunakan jinsiat, ya. Semua definisi yang menggunakan jinsun itu dinamakan had. Nanti kalau jinsunnya pakai jinsun qarib dengan faslun qarib, definisinya jinsun qarib dan faslun qarib, maka namanya had tam, ya. Kalau dengan jinsun ba'id, ya, namanya had naqis. Maka kita harus tahu juga pembagian jinsun kepada qarib dan ba'id, kepada atau wasit, ya, atau mutawasit, ya. Tapi pembagiannya panjang. Berarti alat kalau misalnya tadi kan alat itu bisa kita bilang umum. Maka ngambil lagi Beda. ya. Itu arat endal, itu arat menurut ini. Itu arat di ilmu makulat. Ya. Bukan arat yang di sini. Ada pertanyaan? Sotik itu Sihatul hamli atau sihatul ikhbar. Maksudnya apa? Boleh dijadikan khabar. Itu kalau asidqunya
fil mufradat. Ya, kalau as-sidqunya fil qadaya atau fil qadiyah apa? Artinya apa? At-tahaqquq fil kharij. Ya, kata-kata as-sidqu itu bisa kita temukan as-sidqu fil mufradat atau as-sidqu fil qadiyah. Fil qadaya. Ya, kalau fil mufradat artinya sihhatul hamli atau sihhatul ikhbar. Kalau fil qadiyah artinya at-tahaqquq, ya, at-tahaqquq fil kharij. Kalau yang tadi itu film produk Ya. Karena insan itu mufradat. Ya, bukan al-insanu hayawanun, al-insan misalnya hayawanun nanti itu mubtada dan khabar, bukan seperti itu, tapi mufrad aja, insan. Ada pertanyaan? Mafhum ya? Ya. Kalau udah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.